Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar teori ekonomi yang berjudul Dasar-dasar Permintaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azela Khairunisa Putri dengan NIM 121202025. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan demand. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, dapat dibuat grafik kurva permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi yang pertama, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Yang kedua, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Berikutnya, hukum permintaan, the law of demand. Hukum permintaan pada hakikatnya adalah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendah permintaan akan barang dan jasa tersebut. Hukum permintaan dihasilkan dari adanya yang pertama, efek substitusi, yang kedua, efek pendapatan. Selanjutnya, pengecualian untuk hukum permintaan, law of demand. Barang given atau yang disebut dengan given goods adalah barang yang secara paradoks dikonsumsi lebih banyak orang saat harga naik, atau yang disebut dengan melanggar hukum permintaan. Misalnya, selama kelaparan kentang di Irlandia pada abad ke-19, kentang dianggap sebagai barang given. Kentang adalah makanan pokok terbesar di Irlandia, sehingga saat harga naik, hal itu berdampak besar pada pendapatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan harga barang tersebut. Yang ketiga, tingkat pendapatan seseorang atau masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera atau kebiasaan dan ketersediaan barang pengganti. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang, ekspektasi. Yang ketujuh, faktor promosi. Yang kedelapan, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, intensitas kebutuhan. Mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Berikutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli, di mana lambang P melambangkan price atau harga, Q melambangkan quantity atau jumlah, D melambangkan demand atau permintaan. Berikutnya, teori penawaran. Konsep dasar penawaran yaitu perusahaan baru bersedia menawarkan sejumlah barang pada suatu tingkat harga tertentu, di mana pada tingkat harga itu perusahaan tidak menderita rugi. Definisi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Berikutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, disebabkan karena harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, harga faktor produksi. Yang kelima, jumlah pedagang atau penjual. Yang keenam, tujuan perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Dan yang kedelapan, pajak. Berikutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang yang ditawarkan, di mana lambang P berarti price atau harga, Q berarti quantity penawaran yang berarti kuantitas penawaran, dan S yang merupakan supply.